Halo Indonesia, kita kembali lagi ya di Halo Dokter. Dan apa kabar semuanya? Kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngobrol seru lagi seperti biasa Kak Lula. Apa sih gitu ya? Iya, kalau ada yang orang bilang sakit tapi tidak berdarah, ini berdarah tapi nggak tahu sakit apa enggak ya. Gusi yang berdarah. Gusi berdarah. Pernah nggak sih ngerasain lagi sikat gigi tuh asik-asik ya, terus pas keluarin gitu ya, pas berludah, kok ada darah-darahnya gitu. Bahaya apa enggak sih sebetulnya, karena banyak banget yang mengeluhkan hal yang sama. Atau juga nggak lagi sikat gigi juga sering Kak. Kadang-kadang nih, bahkan aku pribadi dulu ya. Gimana? Lagi makan pisang, kok tiba-tiba di pisangnya ada merah-merahnya. Rupanya berdarah juga. Jadi nggak cuma sikat gigi doang. Oh. Itu kan, wah kenapa rupanya katanya gusinya bermasalah. Oke, nanti kita Katanya. bahas yang pasti ya. Yang enaknya di Halo Dokter ini adalah bisa langsung nanya sama dokternya. Tapi kali ini kita bukanya aja lewat Instagram. Betul, kita akan nanya asik nih ngobrol sama yang pertama Dokter Gigi Munarsetio alias Dokter Tio SKG dan juga Dokter Gigi kan yang namanya gusi pasti pengaruh juga sama makanan dong. Kita juga mengundang dokter yang jago soal makanan yaitu Dokter Yohan Samudra SPGK IVOKA, dokter ahli gizi gitu ya pemirsa ya. Betul. Tadi kan saya bilang bisa langsung nanya lewat Instagram. Jangan lupa Instagramnya adalah gitu di ya. @haldokter_tvri. Ini apa Kenapa nih? sih lagi ngebuka kok Lagi dipotong gitu aja? Mau nanya duduk apa berdiri nih, Dok? Ya udah, nungging. Asik ya. Anggap tamu dong, gimana Ya sih? udah, silakan diminum ya nih. Baik, alkoholnya. baik dokter. Mas Bruno tanyain Jadi coba. sebenarnya sih begini ya. Apa? Nggak usah begitu amat, biasa aja nanyanya. Gimana? Nggak, Gini bukan dong. THR lagi dong. Kan udah episode terakhir udah Udah. selesai. Uti apa Mas Bruno nih yang ngomong? Uti dah. Sweet. Sweet. Tahu apa? Yaudah. Katanya Mas Bruno gosok gigi terus gusinya berdarah. Oh, pakai sikat panci kali nggak? Hitam dong, kok sikat panci, Dok? Bukan ya? Sikat gigi biasa. Cuma maksudnya, apakah terlalu kasar? Apakah terlalu manja? Atau terbalik kali bulunya di luar ya? Jadinya. jadi ini yang batang. Iya, batangnya enggak juga digosok-gosokin. tetep. Enggak. Tapi kan belum tentu gara-gara itu. Bisa juga memang ada masalah kali di Iya. gusinya memang. Udah berapa lama Bruno kayak gitu? Udah berapa lama ya? Ada lah 20 tahun. Hah? 20 itu mah. tahun dari bayi dong kalau gitu. Ini udah bermasalah pernah. mulu deh Mas Bruno. Iya. Gini deh Bruno, emang kebetulan kan kita mau ngebahas mengenai gusi yang berdarah. Ya bukan karena sikat gigi aja sih barangkali banyak. ya. Kita tanyain lebih jauh deh sebetulnya nanti sama dokter giginya ya gitu, Kurang sama vitamin C dokter juga Tio. bisa ya? Iya mungkin aja. Maka coba mungkin dokter Uti bisa ditampilkan slide-nya. Oh bukan ya? Oh bukan. Nanti ada dokter yang ahlinya akan menjawab. Gitu ya. Jadi nih Bruno, bukan cuman kamu aja yang sikat gigi berdarah. Sebetulnya nih hari ini kan yang membahas itu juga nih, karena memang dari banyak pertanyaan yang masuk urusan itu mengenai itu. Gigi berdarah, gusi. Enggak, Gusi. waktu sikat gigi berdarah, gusinya berdarah. Yang salah yang mana? Sikat giginya kekencengan atau gara-gara gusinya Bisa barangkali yang punya jadi. masalah gitu. Darahnya juga mungkin bisa yang bermasalah. Iya bisa juga sih, makanya kita akan ngobrol abis ini tapi ya kita jeda dulu ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita masih ngomongin soal gusi yang berdarah dan masih boleh nih kalau mau nanya lewat Instagram di @haldoktertvri. Jadi hari ini kita kedatangan sama dokter Dizi sama dokter gigi. Iya, Nah, gizi gusi dan kan gigi. urusan dokter gigi dong, ya Iya, pemirsa ya. betul. Oke, udah kelihatan. Udah kelihatan Nah, di sana. Dokter Tio apa kabar? Silakan dok, Silakan dok. duduk, Dokter Tio. Dokter Tio itu Dokter Tio Nugros ya? Drummernya Dewa bukan? Oh, beda. Dok, maaf dok, ada kotoran. Tolong ya. Kenapa jadi pada kecil-kecilan Iya, begini kenapa ya? sih? Saya bingung Dok jadinya. tadi dari sana ke sini lama nggak dok? Macet sih tadi. Dari pintu kemari lama Oh nggak? enggak, lama tadi lumayan. Kan dicegat sama tadi Mbak Uti nggak? Oh. Cegat ada Amanda ngecegat, banyak yang semua nyegat ya. ini di sini nih. Dok dulu sebelum ini peragawan ya dok katanya dok? Enggak. Enggak ya? Dulunya sekolah. Abang Jakarta? Enggak juga. Oh enggak juga, oh itu hoax ya berarti ya? Dari mana itu infonya? Iya ada. Oh, ada. Jadi dok, kita mau ngomongin gusi yang berdarah gitu kan ya. Yang paling sering kejadian adalah karena waktu sikat gigi. Betul. Nah ini memang barangkali sikat giginya yang salah gitu ya. Milih sikat giginya, cara sikat giginya gitu ya, gosok giginya. Atau barangkali memang gusinya Yang bermasalah. gitu. Nah, yang semua dokter Lula bilang itu semua betul. Oh semua
semua betul bukan pilihan jadinya. Jadi bisa dari pemilihan sikat udah salah, dari cara menyikat juga salah, bisa juga gusinya yang bermasalah. Bisa nggak semua barang-barangan juga? Bisa Bisa juga juga, barangkali. iya. Dok ada materi kan ya dok ya? Ada. Boleh dong materinya dikeluarkan. Coba kita Pengen lihat. tahu. Oke. Materi Dr. Tio boleh dipertunjukkan. Coba sih itu kan hilang kan si Bruno, mestinya kan kalau kayak gini dia mestinya lihat gitu biar tahu. Ini kita sharing mengenai cara mengatasi gusi berdarah saat menyikat gigi. Oke. Oke, nah pertanyaannya tuh kenapa gusinya bisa berdarah dulu nih? Itu masalah utamanya di peradangan gusinya. Kenapa mau sikat yang bermasalah seperti apa kan yang mengeluarkan darah gusi ya? Gusinya. Nah jadi memang ada sesuatu sama gusinya. Tapi yang nanti kita akan gali lebih dalam kenapa akhirnya gusinya bisa berdarah tadi. Nah ini adalah mekanismenya. Jadi kalau ada peradangan gusi itu aliran darah di daerah gusi tersebut meningkat, which Iya. is blood flow-nya meningkat. Jadi ada juga kerusakan jaringan di situ. Nah, karena kan ada aliran darah yang meningkat, kemudian jaringan juga ada yang rusak. Jadi kalau terkena senggolan sedikit, akhirnya bisa keluar darahnya lebih mudah. Tanpa harus kita kenceng-kenceng Betul. pun gitu ya. Ini kalau udah di case yang peradangannya di gusi. Oh, makanya tadi kenapa aku juga kalau misalnya makan pisang itu Betul. bisa keluar darah tuh di pisang. Betul. Gimana caranya dia makan pisang terus jadi bisa berdarah sih? Sama Nah. kulit-kulitnya sih. Yeay. Enggak. Biasanya kalau kondisi gigi tidak rapi, Nah, itu. sehingga pembagian tekanan saat mengunyah mungkin tidak merata. Karena biasanya untuk gusi yang meradang yang sudah lumayan Lama, severe, ya itu tekanan sedikit saja sudah bisa bleeding. Berdarah bener Betul. banget. Kan pisang kan lunak banget padahal kan. Iya. Nah, terus aku lagi mikir kalau kamu makan yang lain gimana jadinya? Ya mungkin keluar tapi nggak ketahuan. Kalau pisang itu kan kita gigit kan dia warna Betul. putih kan. Jadi kelihatan bekas Betul. darahnya kelihatan di situ. Oke, nah kemudian, nah ini penyebab lokalnya dulu. Nah, sikat gigi dengan bulu sikat yang kasar. Jadi kan kita itu mau membersihkan sisa makanan itu kan sifatnya lunak. Iya. Jadi kita nggak mau kayak nyikat sepatu nih. Jadi sikat gigi itu tidak harus bulu sikat yang keras atau kaku seperti sikat-sikat yang lain gitu. Sikat panci tadi ya. Betul. Nah, jadi kita cukup cari sikat yang halus. Tujuannya apa? Kita cari flexibility-nya. Dok, Jadi tapi celah-celahnya kan gini ya itu. dok ya, ini maaf ya dok ya saya potong. Kita kan kalau beli sikat gigi itu ada tulisannya, ada yang Betul. hard, ada yang medium, ada Medium, yang soft. Betul. Kadang-kadang mikir, kok dia jual yang hard? Nah, Ya itu pasti dia ada baru mau gunanya nanya. dong Nah, gitu ya. Buat apa? Itu sebenarnya mungkin idenya lebih ke produksinya ya. Cuma kalau untuk menurut secara medikal sendiri, goal Nggak dari perlu. menyikat gigi itu kan kita mau membuang sisa makanan. Kita menyikat tidak bisa melihat langsung ya. Pasti biasanya bantuan kaca. Iya. Dan yang terlihat di kaca dengan mudah hanya sisi depan, sisi belakang sulit. Iya. Nah, kita kan gosok-gosok nggak ada indikatornya. Betul. Jadi Ada, kita iya. berharap fleksibilitas dari bulu sikat itu bisa menjangkau. Kalau Makanya dia disikat berulang. keras mana Oke. bisa gitu ya. Betul. Artinya begini dok, kita nggak ada satu kondisi pun yang membuat kita harus pakai yang kasar. Sebenarnya tidak. Oke. Karena karang gigi pun mau sekasar apapun dia Nggak nggak akan bisa lepas. Termasuk Juga. misalnya pakai behel kali gitu. Justru semakin bayangkan kalau kawat gigi itu akhirnya tergeser dengan karena Oh, sikat iya, gigi sakit males. banget. Iya. Jadi Males pada banget. dasarnya sekarang kalau beli sikat gigi sudah Betul. pasti ambilnya yang Soft. soft, yang Betul. halus ya. Baik. Paling gampang adalah kita meminimalisir gaya gesek di permukaannya. Oke. Gitu. Kemudian karang gigi, nah karang gigi pasti semua sudah tahu ya, memang dia penyebab utama. Jadi dengan adanya karang, kemudian kuman menumpuk di sana, nah kuman sendiri yang akan menyebab peradangan. Karena dia kan yang seperti kita tahu dia mengolah makanan, mengeluarkan Dok, gas dan lain-lain. Sekarang ini cuma bikin kita gusinya berdarah doang gitu ya dok ya, atau bikin yang lain juga? Untuk case yang lebih ekstrim dia bisa bikin tulang yang akan memegang gigi kita itu rusak. Oh iya? Iya, Berarti copot dong giginya ntar? bisa kelamaan akan copot. Karang itu kan ada di setiap gigi nih dok nih ya ceritanya. Di pantai juga ada. Iya, tapi maksudnya gini kan ada yang kelihatan ada yang enggak kan dok. Kalau Betul. di depan itu kan kelihatan. Betul. Ya kalau yang di belakang kan yang lebih repot Nah, dok itu sebetulnya. Betul. Jadi makanya balik lagi kita hanya bergantung pada feeling waktu menyikat gigi kan. Jadi apa namanya kita butuh bulu sikat yang bisa mengakomodasi akses yang lebih baik gitu. Oke. Dengan sikat gigi yang kaku tadi, mau nggak mau kan kita yang harus mengarahkan. Iya. Nah itu akan sulit. Oke, gitu. pertanyaannya jadi saya balik dok. Misalkan gini, kan kita dikatakan kalau ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Salah Iya. satunya bersihin karang gigi gitu ya. Betul. Itu memang semua orang akan kejadian punya karang gigi atau barangkali ada orang-orang tertentu ya nggak ada karang giginya gitu. Yang giginya rapi deh misalnya. Yang contoh. giginya rapi, sikat giginya rajin Rutin, misalkan, apakah kemudian jadinya dia terbebas dari karang gigi gitu? Kalau terbebas enggak. Tapi tiap orang mungkin punya cycle yang berbeda. Maksudnya Ada dok, yang lebih Maksudnya lama. itu ya, misalnya ada orang yang 17 tahun baru ke dokter gigi, ternyata karang giginya tidak begitu banyak, tapi ada. Ada yang tiap rutin dia 6 bulan, tapi dalam 6 bulan menumpuknya sudah banyak. Oh. kalau orang yang merokok, Ya, ngopi, itu salah gitu. satu faktor. Kemudian kebiasaan makan, mungkin memang
repetisi makannya banyak banget gitu. Jadi Doyan ngemil maksudnya? iya, kurang lebih. Jadi kalau ada yang tanya nih pemirsa nih, yang kemarin udah nge-DM lagi, apa pentingnya sih? Misalnya kalau karang gigi saya biarin aja gimana? Ya jadi permasalahan Betul. pasti begitu. Betul. Jadi kalau ini kita sebutnya gingivitis dan periodontitis. Oh, Bedanya iya. kalau gingivitis itu baru di gingiva atau gusi. Jadi biasanya gusi memerah, gusi membengkak, gusi berdarah, itu Iya. masih kita kategorikan gingivitis. Iya. Tapi kalau sudah mengenai tulang pendukung gigi, karena kan Kok serem banget ya iya. sekarang Iya, sampai dalam banget Karena- sampai ke tulang ya? Iya, kalau dokter Lula dan dokter Dika perhatikan untuk usia-usia lansia biasanya kan gusi turun. Melorot. Betul, Iya. iya. Nah, itu tapi fisiologik. Karena memang sudah sesuai dengan usia. Tapi kalau itu terjadi di usia 30-an atau 20-an atau di usia produktif, itu kemungkinan besar disebabkan oleh karang gigi sehingga Aduh, periodontitis. kebayang ya pemirsa ya. Jadi Gitu. aduh, saya udah kebayang banget tuh, serem banget. Kalau yang orang tua aja sudah kasihan banget gitu sebetulnya. Betul. Umur 30 tahun apalagi. Betul. Jadi jangan dianggap sepele 6 bulan sekali datang ke dokter gigi. Nah, Betul. Oke, lanjut. Kemudian cara menyikat. Nah, misalnya kita udah beli sikat gigi yang bagus, yang yang soft. bulunya Yang soft. halus, Iya. iya, yang soft atau extra soft. Tapi kita udah terbiasa nih feeling kita atau psikologi kita kalau belum kenceng, Belum hilang belum tuh. berkali-kali belum Iya, nyikat gigi. belum Belum bersih. afdol betul. katanya ya. Yang ada jadi kita tekan, yaitu mau gusinya lagi sehat ataupun radang, kemungkinan berdarahnya ada. Bahkan ada orang yang kalau sikat gigi tuh sampai oek-oek sendiri loh. Oek Iya, gitu kan. betul. Iya. Nah, itu makanya kita perlu juga untuk tahu sikat gigi itu cuma untuk dilewati. Berarti nggak sisa usah makanan diteken berarti, apa iya, gimana? karena sih nggak perlu. Yang penting dilewati berkali-kali, tujuan berkali-kali itu untuk memaksimalkan supaya bulu sikat itu mengenai seluruh permukaan yang dibersihkan. Sebetulnya sih kalau di ada tes sikat gigi kayak menyikat gigi dengan benar, kayaknya banyak yang nggak lulus sih dok Iya. sebetulnya. Iya. Dan kalau di kedokteran gigi sendiri sebenarnya ada plak markernya. Maksudnya Jadi gimana? giginya nanti akan berwarna biru tuh, kemudian kita sikat. Oh, kayak di iklan-iklan tuh ya Iya, waktu gitu jadi ya. nanti bisa kelihatan sikat giginya seberapa bersih. Oh, Kita bisa Gitu. pakai di rumah aja nggak gitu? Bi? Kayak- Tapi itu sebenarnya hanya untuk kebutuhan medikasi. Oh, Jadi edukasi sebenarnya juga tidak ya. perlu untuk harian. Oh gitu. jadi kita pengen tahu sebetulnya yang kita kerjakan sudah benar atau belum. Betul. Bagian mana yang Betul. tidak terkena begitu Betul. sebetulnya. Yang Hanya belakang-belakang deteksi. loh dok yang susah itu Betul, kan dok. betul. Makanya disarankan untuk diulang sebanyak 20 kali Setiap area. setiap area, betul. Oke, Aduh, gimana 20. ceritanya yang cuma semenit 2 menit Iya, ya, bohong banget nggak ya bisa 20 lama kali. lah. Betul. Jadi diharapkan dengan pengulangan terus akan mengenai seluruh permukaan dengan baik. Oke, gitu. kita belajar banyak nih pemirsa hari ini ya. Pada dasarnya sikat gigi itu nggak perlu kenceng-kenceng, nggak perlu Betul. keras-keras, asal dilewatin aja berkali-kali gitu ya. Oke, Oke, next dok. kita lanjut. Nah, ini untuk yang masalah sistemik. Yang Oh, pertama ini itu kalau- penyakit. Nah, kalau penyakit ini kita bagi ke penyakit sistemik itu salah satu contohnya diabetes mellitus. Banyak. Gula darah, Ya, nah, kan, kemudian penderitanya. HIV. Nah, itu biasanya penyakit-penyakit sistemik ini punya manifestasi atau gambaran di mulutnya itu Gusi gusinya berdarah. meradang dan mudah berdarah. Kalau kayak hemofili gitu dok, yang orang bilang kalau berdarah susah kering gitu Betul. kan? Itu bisa nggak bikin Kan dia nggak berdarah tapi yang Sebenarnya penting. iya, dia bukan gusinya yang meradang, tapi memang kalau terjadi perdarahan dia bermasalah Nggak. untuk Selama dia nggak berdarah dia nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Betul. Oke. Berarti dia tuh yang mesti hati-hati, jangan Betul. pakai yang modelnya sikat Betul. giginya yang Kasar. Betul. yang gitu. Betul. Baik. Nah, kemudian peradangan gusi juga disebabkan karena ketidakstabilan hormon. Setuju nih, kalau lagi Iya, hamil, betul. tentu Biasanya ada pasti. nih yang datang, "Dok, kenapa gusi saya agak benjol di sini?" Nah, itu Hmm. biasanya karena ketidakstabilan hormon. Biasanya kalau Kalau sudah anak-anak gimana dok? Yang sering banget tuh jadi apa namanya? Tadi tuh ada benjolan di sini di gusinya. Itu kalau anak-anak gimana? Sering banget tuh ketemu. Kalau anak-anak biasanya kita harus lihat case-nya. Kalau anak-anak unik. Kadang biasanya juga bisa juga karena benda asing atau tertusuk duri Oh, atau durikan macam-macam. gitu Iya, ya. tapi biasanya kalau masalah hormonal ini sudah di usia produktif ke atas. Baik. Oke. Gitu. Stres berlebih juga bisa ya dok? Bisa. Itu Terutama berarti- untuk wanita karena wanita itu kan pada dasarnya memang Dia punya masalah banget ada ya kita. unbalance hormon. Iya. Iya. Jadi pemicu-pemicu berlebih itu juga meningkatkan ketidakstabilan Jadi hormonnya. bukan emosi yang meradang doang ya, tapi gusi juga meradang gitu. Benar. Jadi secara medical juga meradang. Iya, iya, iya. Iya, kemudian ada juga penggunaan obat-obatan. Padahal pada dasarnya kita ada pakai nifedipin obat untuk nih. sembuh ya. Tapi ini malah efek samping Iya, gitu. efek sampingnya seperti itu. Seperti phenytoin ini biasanya untuk obat kejang, untuk orang-orang epilepsi, Epilepsi biasanya. Iya, kemudian nifedipin untuk tekanan darah Darah tinggi. tinggi. Jadi penggunaan yang terus-terusan itu biasanya ada manifestasinya. Gitu. Boleh dok, dulu ya dok ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan memang ya dok ya, yang Iya. berhubungan sekali dengan gusi berdarah. Kayaknya sih sepele loh dok, Betul. sepertinya ya dok. Kita mau tanya lebih jauh,
bisa nggak sih dia beresiko untuk jadi penyakit yang memang berat Serem. gitu ya. Pemirsa pengen tahu kan jawabannya ya, jangan kemana-mana pemirsa ya. Dan masih boleh nih ngetik Instagram ya, lewat Instagram di @halodoktertvri, langsung tanya di situ ya. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Bisa kita teruskan lagi obrolan kita mengenai gusi berdarah di Halo Dokter karena sehat itu asik. Bentar Kak, ini saya penasaran, ini kenapa stempel kelurahan dibawa-bawa? Bukan stempel kelurahan, Oh, ini cincin. Gede Memang banget ada kayak stempel kelurahan. Cep, Asik sekali. Tapi bagus juga gini, cep langsung tanda tangan. Yoi. Cep langsung tanda tangan. Gitu Bumul ya. mana bumul Om ya? Bumul lagi. Bumul lagi ya. Pemirsa, pertanyaannya saya ulang ya pemirsa ya. Nah. Sebetulnya gusi berdarah itu sering dianggap sepele. Betul. Ya. Sebetulnya bisa bikin masalah serius nggak Yang sih? serem gitu dong, kayak mengancam nyawa kali apa gimana? Oke, sebenarnya balik lagi bisa sebenarnya Oh iya? karena masalah gigi dan masalah gusi itu kan kalau dibiarkan berlarut akan menimbulkan pus atau nanah biasa kita taunya. gitu? Iya. Enggak, itu meong. Nah, pus atau nanah itu kalau tidak ditangani dengan benar dia akan terus bertambah kan. Iya, Jadi betul. kalau masalah gigi dan mulut itu yang repot, pus itu kan akan terus bergerak. Iya. Nanti dia kalau sudah lari ke regio leher, itu biasanya bisa mengganggu area pernafasan. Oh, nggak asik ya kalau Iya, benar gitu. itu ya. malah nanti resikonya fatal biasanya. Saya pernah dengar ada penyakit gusi atau gigi yang bikin sampai bengkak leher nggak bisa napas. Betul, iya itu. Sampai nggak bisa napas itu Betul. dok, bener bisa ya? Bisa. Wow. Karena memang pus itu sifatnya menekan. Oh. Jadi kalau dia tidak ditangani, ya dia bertambah banyak. Kalau dia ditangani, lama-lama dia diabsorb atau diserap badan. Jadi kalau yang udah nitip pertanyaan bisa serius apa enggak, jawabannya Bisa banget. Oke. Dok, kita lanjutkan yang tadi ya dok Boleh. ya. Boleh materinya lagi ya. Penyebab Oke. sistemik. Nah, ini Berikutnya tadi apa lagi, Dok? sudah Udah sampai terakhir obat. didengerin ya. Nah, ini dia, mencegahnya dulu kita bahas. Yang pertama itu sikat gigi dengan benar dan teratur. Jadi kalau sikat gigi itu paling gampang kalau saya punya kode merah putih. Apa tuh iya. maksudnya? Dari merah ke putih. Dari gusi ke gigi. Iya, jadi iya. bergerak dari gusi ke gigi. Kenapa? Karena kita mau buang kotoran ke area kunyah. Area kunyah itu batas pertemuan antara gigi atas dan gigi bawah. Kalau kita buka mulut, rongganya ini area kunyah. Oke, Iya. karena kalau kita ke atas malah jadi nyangkut di atas dong ya. Betul, nanti malah masuk ke sulkusnya si gusinya. Tapi kan naik turun dok. Nah, Gini, biasanya Dok. kita akali dengan diputar. Jadi waktu yang bagian turun ini kita mau kenain turun, baru naiknya dari sini, putar lagi. Atau mungkin pas naik nggak usah ditekan gitu ya, diangkat Iya, dikit sebenarnya ya. kita Kan tidak semua ada, nggak ada yang tekan. semua tidak perlu Iya, maksudnya ditekan. diangkat dikit Iya, gitu. pas biar- diangkat boleh agak sedikit tidak menyentuh. Iya, itu maksudnya. Sebenarnya gini loh pemirsa, saya sih kalau sikat gigi yang depan sih oke deh. Kalau Betul. yang Yang belakang kan mesti digosrok. sama yang kan gini, kalau gigi kan ada sisi dalamnya tuh. Nah, itu kan repot, Dok. Iya, jadi untuk sisi dalamnya juga sama. Jadi memang mungkin apa ya, kebiasaan kita mencari yang lebih mudah. Jadi biasanya kita gesek aja. Padahal kalau kita gesek kita bayangin mungkin di sini sisa makanan dia cuma kanan kiri Iya, aja. itu dia sih, Iya, bener. nggak lepas ya. Iya, padahal kita mau buang ke area yang bisa dibuang lewat kumur. Tapi kan dok habis itu kumur-kumur. Mau dia kemana juga kan kumur Betul. lepas. Tapi Kalau kalau kejepit kan kalau retensinya kuat, dia belum tentu lepas. Iya, tuh, iya. kalau saya ngomongnya kejepit, kalau dokter ngomongnya retensi, Retensi, kan beda sama emang ya ya. pemirsa ya, Iya. beda cerita. Bahasa tongkrongan beda ya, Bang. Kemudian ini juga penting, rutin untuk kontrol ke dokter gigi. Kenapa? Adalah deteksi dini. Gitu. Jadi 6 bulan sekali itu jangan dianggap enteng loh gitu ya. betul. Jadi kadang baru sampai ada gusi kemerahan orang masih nggak percaya kalau dia biasa aja nggak ada sakitnya Ntar gitu juga ya. hilang sendiri gitu Betul. ya. Apalagi kan gusi warnanya merah ya. Iya, Kadang padahal kan agak gusi yang nyaru sehat gitu. warnanya pink. Gusi yang bukan sehat merah. warnanya pink Gitu ya? pucat. Iya. Jadi di saat dia terlihat warnanya merah atau lebih mendekati darah, Itu ada itu justru salah. terlihat Problem. peradangan di situ. Oh, oke. Nah, nanti biasanya lanjut case-nya dia akan membengkak atau membesar. Nah, biasanya kalau udah membesar akumulasi darahnya sudah meningkat, barulah kalau kesentuh dia gampang Darah. berdarah. Oke. Gitu. Dok, Kemudian milih sebenarnya makanan. banyak nggak dok yang gusinya berdarah seperti itu? Banyak. Itu Banyak. kalau di hasil riset Kemenkes itu termasuk 2 case tertinggi di Indonesia. Oh, iya. Gigi berlubang dan masalah gusi, peradangan darah. gusi. Iya, kemudian memilih makanan tinggi serat dan rajin konsumsi air. Bukan olahraga ya, iya, Iya, enggak konsumsi air. masuk deh. Heeh. Tapi kenapa tinggi serat bisa ngebantu dok? Karena makanan berserat itu juga mudah dibersihkan yang pertama, yang kedua bisa membantu dalam pembersihan secara alami. Kenapa ya orang-orang anggapnya gini dok ya, kalau yang berserat itu kan malah lebih gampang nyangkut. Mm-mm. Mungkin sebenarnya kata serat mungkin dianggapnya seperti Keset serat gitu ya? tali ya, seperti gitu mungkin. Keset welcome. Tapi sebenarnya makanan berserat itu sebenarnya dia punya tingkat apa ya?
tingkat pengikat gitu. Jadi kalau dia diolah, dikunyah, dia bisa membantu mengikat sesuatu yang melekat di gigi. Oke, ini makanan tinggi serat tuh lebih ke arah kayak sayur Betul. atau buah atau yang gimana? Sayur, buah, daging pun sebenarnya boleh. Oh, Jadi daging juga bisa? iya, jadi yang rendah lemak, rendah gula tapi tinggi serat. Oh, Gitu. oke. Karena gula itu punya sifat lengket. Misalnya sabun cuci piring ya. Itu kan Itu memang membersihkan. sih. Iya, iya, iya. Kemudian mengendalikan stres dan cukup istirahat. Nah. Balik lagi kenapa stres berpengaruh karena hormonal tadi. Tapi kalau istirahat pengaruhnya di mana, Dok? Karena biasanya dengan istirahat badan kita bisa recovery. Hmm. Jadi kadang dalam kondisi sakit kita butuh istirahat untuk meningkatkan recovery. Saya pikir kalau kita kurang istirahat barangkali berhubungan sama apa sih air liur atau yang lain, tidak ya, Dok? Oh enggak, tapi ini lebih ke masalah recovery-nya. Tapi yang Oke. paling dominan adalah harus dicek ke dokter gigi dan sikat Nomor giginya. satu, Iya, betul. ini semua Atau hanya dua. penunjang sisanya. Oke, Oke. baik. Kalau ini Betul. Dok, kalau pakai apa tuh benang itu kan itu benang-benang Iya, apa, benang benang gigi. gigi. Heeh. Itu ngaruh nggak Dok? Itu ngaruh. Itu kan Ngaruh. sebenarnya pelengkapnya sikat gigi tadi. Oke. Misalnya merasa hasil sikat gigi saya kurang baik, masih ada berasa yang kurang masih nyangkut gitu. Masih nyangkut. Nah, itu adalah tambahan alat yang bisa digunakan untuk memaksimalkan pembersihan. Tapi si benang gigi itu berhubungan sama yang nyangkut kan, Dok? Nggak Betul. berhubungan sama karang gigi kan? Enggak. Jadi Tetap dia aja tidak karangnya bisa terbentuk Betul. kalau minum kopi terus Betul. gitu ya. Baik, Dok. Nah, baru kalau udah masalah karang dan lain-lain, gigi berlubang dan lain-lain, Baru baru rutin dikontrol kontrol. di Nomor dokter dua. gigi. Kenapa sih orang yang ngopi itu bisa karang gigi? Kan kopinya nggak dikumur-kumur, Dok. Apalagi- ditelan. Rokok juga katanya, rokok bikin karang gigi. Iya. Biasa karena ada senyawa-senyawanya. Biasanya ada nikotin, ada kafein. Sudah saya gitu. tanyakan pemirsa saya aja teman-teman saya Betul. pada stres nih yang kerjaan Ngopi. ngopi terus kan, kesel katanya. Apa sih kurusnya? Kan kita langsung minum, gelek langsung. Cuman lewat aja dia. Apalagi rokok cuma asap doang. Iya, tapi biasanya kadang kita lupa ada senyawa-senyawa. Dan senyawa-senyawa itu bisa melekat di gigi. Iya benar. Yang terus kalau kan kadang manusia merokok nggak mungkin seminggu sekali ya, adanya sehari sebungkus gitu. Iya, 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 Jadi yang melekatnya sedikit tapi cepat, lama-lama Kalau menumpuk. gitu biar nggak jadi karang, rokoknya lewat hidung kali ya. Iya. Jadi langsung ke nggak bisa. Macem-macem aja. Oke, Lanjut, Dok. kemudian kita lanjut. Nah ini kalau mau kita bahas, Merah nih ya. iya, jadi kita bisa lihat warnanya pink. Ini yang sehat apa yang gimana? Ini yang sehat. Ini Oh, ini yang sehat. Yang kita mau lihat di sini Kemerahan. warnanya lebih pucat ya. Iya, iya benar Lebih sih. pucat. Ini karena memang semakin ke atas, lebih merah. semakin banyak aliran darah. Makin merah. Nah, di sini makin pucat di tepi-tepi. Nah, biasanya peradangan gusi itu selalu dimulai dari sini. Oh, dari ujungnya Iya, tepinya terutama ya. dari interdental kita sebut ya, bentuknya seperti segitiga. Nah itu kadang Dok, interdental itu suka agak bengkak sendiri. tuh Betul, itu initial stage-nya. Jadi dimulai dari situ biasanya Oh, peradangan gitu. itu. Nah, kalau udah konteks yang peradang itu seperti ini. kenapa? Waduh. Ini mah serem banget ya, Dok. Nah, jadi di sini interdentalnya sudah Jauh membesar, banget ya. warnanya sudah sangat Merah memerah. banget. Ini makan aja dia bisa bleeding, bisa berdarah. Dan dia kerasa sakit nggak, Dok? Nah, rasa sakit atau enggak itu tiap orang punya daya tahan berbeda. Ya, kayak Dika kan dia Aku nggak sakit sama sekali. Betul. Jadi kadang ada beberapa case yang orang bisa sakit, orang bisa enggak. Kayak orang makan pedes. Kadang orang tahan Maksudnya dia pedes segini. kebal gitu. gitu maksudnya dia, Dok. Masih Enggak kebal. masih dalam ambang batas. Atau karena memang syaraf itu nggak banyak? Syaraf Enggak juga juga, sih. tapi biasanya lebih ke ambang batas atau daya tahan tubuh dia Orangnya lebih nggak baik. sensitif yang pasti. Iya. mah. Gitu ya? Juga. Oke baiklah. Jadi memang tiap orang tidak Nggak punya, peka berarti iya, saya ya? nggak Nggak punya peka. dengan Cowok sistem banget yang gitu sama. ya, nggak peka ya, oke. Gitu. Jadi kompleksnya itu di sini. Nah ini kalau kayak gini, Dok, datang ke dokter diapakan, Dok? Jadi biasanya kita harus kita observasi satu-satu. Yang pertama kita mau cek karang giginya ada atau enggak, apa enggak. sisa makanannya ada atau enggak. Itu initial stage yang paling bisa kita kerjakan paling Anggap awal. kita bersihkan semua nih, Dok. Udah, Dok. Kan tetap masih begini. Kita Betul. diapakan lagi, Dok? Biasanya kita bantu dengan solution antiseptik. Kumur. Kadang bisa juga kita olesin langsung ke area sekitar gusi. Pakai apa Dok diolesin? Pakai kapas saja biasanya. Misalnya kita pakai povidone iodine atau betadine yang biasa dikenal itu kita olesin karena kan areanya tadinya tertutup karang dan sisa makanan. Ini beda ya, ininya ya betadinya beda ya. Iya. Jangan kemudian yang di rumah yang buat luka ntar dikumur juga. Jadi biasanya kan tertutup karang. Begitu sudah kita bersihkan kan ada gap. Iya, Nah, iya. dengan kita kasih solution, kita harap solution itu dapat bekerja maksimal di area tersebut. Karena kan kita masih baik. mensuspek di situ banyak kumannya. kumannya. Nah, memang healing prosesnya tidak dalam Berapa waktu lama tuh, singkat. Iya, biasanya sih
dimulai dari 24 jam sampai 48 jam sudah mulai. Oh, udah 2 hari udah cepet enak dong ya. Iya, biasanya. Tapi untuk kasus yang sangat severe seperti ini, biasanya kita harus observasi lebih lanjut, gitu. Biasanya kalau konteksnya gusi belum terlalu berubah seperti ini, Iya. hanya bleeding aja, biasanya dalam 1-2 hari ke depan tingkat Udah healing perdarahannya ya. udah mulai berkurang. Healingnya nggak perlu ke puncak gitu dok? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Lebaran aja lebaran Iya. ya. Oke, jadi sebenarnya so far konteks dari gigi berdarah ini, gusi berdarah itu kurang lebih sesimpel itu. Sesimpel kita gimana buat yang tadinya seperti ini, harus targetnya adalah mengembalikan seperti ini lagi teksturnya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, jaringannya sudah kembali sehat, ini tidak mudah berdarah lagi. Oke. Jadi dok sebetulnya waktu dia duduk ya dok ya, waktu tadi tuh ya tepinya sampai dia turun ke bawah kayak bengkak itu sebetulnya bukan nambah panjang atau gimana, emang cuma Betul. bengkak aja, nanti waktu bisa kembali lagi ke tempatnya Begitu. asalnya Betul, gitu, betul. kecil lagi Betul. bentuknya. Karena kan serem banget tuh sampai sebesar-besar itu, maksudnya gusi semua gitu kosannya ya. Tapi dok, aku Iya. penasaran sama tadi yang dokter bilang kalau kita nyikat gigi terlalu keras, itu kan bisa melorot, gusinya turun. Iya, betul. Itu bisa bikin jadi gampang ngilu nggak sih dok? Itu bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya tekstur gigi, kan ada yang putih, ada yang kuning. Ada email, ada dentin. Oh, yang kuning itu yang di bawahnya? Yang kuning itu di bawah dan di dalamnya si putih. Jadi kalau gigi berlubang tuh, kita lihat gigi berlubangnya masih di tahap putih atau sudah kena yang kuning. Oke. Nah, itu udah 2 lapisan berbeda. Tapi di tekstur seluruh gigi, lapisan putih itu tidak menyelimuti semuanya. Dia hanya menyelimuti bagian yang tidak tertutup Gusi. gusi. Nah, jadi kalau gusinya turun, otomatis yang kuning akan terekspos. Nah itu dok, karena gini kan aku kadang kalau sikat gigi emang suka agak nafsu gitu ya, kayaknya pengen bersih gitu. Tapi kok jadi kadang-kadang agak ngilu kalau minum dingin. Iya. Nah begitu ngaca emang agak Agak melorot turun, dikit. iya. Nah itu bisa dibalikin lagi nggak diangkat lagi? Nah, itu nanti tergantung seberapa banyak penurunannya. Nah, Diapain dok? karena recovery itu Udah separuh gigi nggak dok? Enggak sih, nggak jauh itu. tidak bisa sebanyak pengurangan. Misalnya turun 5 mili, naiknya mungkin hanya 1 sampai 2 mili aja sebagai recovery. Nah, biasanya harus dilakukan treatment invasif. Jadi ada namanya treatment gingivoplasti. invasif seperti apa nih yang pemirsa kalau sampai kemudian gusinya udah turun, mau dinaikin lagi gitu ceritanya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, kita jeda sebentar pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik, ya. Masih ngomongin soal gusi yang melorot. Bukan itu. Bukan, gusi yang melorot di bawah ya Yang pemirsa. bawah. Tadi saya sampai bingung gimana gusi melorot turun dong Kalau atas gusinya jadi turun. Enggak, ini yang bawah. Jadi kelihatannya lebih panjang giginya. Jadi, kalau yang di bawah, kalau yang di bawah. atas berarti dia naik dong. Betul, dia naik si ke atas. gusinya Jadi naik. menjauhi si gigi, puncak giginya. Jadi ada bagian gigi Yang yang nggak terekspos. ketutup nih sama si Betul. gusi. Gusi. Nah kan tadi dikatakan ada tindakan. Iya, betul. Tindakannya khusus nih sama dokter gigi yang khusus atau gimana dok? Biasanya ada spesialisasinya, nanti akan ke spesialis perio namanya. Oh beda lagi dong. Iya, Oke. karena tindakannya Spesialis ngangkat gusi ya, mohon maaf ya kamu harus ke sana jadinya. Aduh, kayaknya mesti ngecek ke sana. Iya, nih, jadi kalau gitu. tindakannya invasif, jadi agak menggunakan seperti bedah. Operasi dong berarti. Iya, sebenarnya operasinya kecil karena tetap dilakukan di Gimana sih kan dia turun kursi dok, gigi. naikin ditarik Betul. gitu dok. Jadi nanti kita akan buka, kemudian kita akan tarik, baru kita jahit di atas. Aduh, ngilu Nggak saya. asik amat Saya kebayangin ya. ngebayangin. Kita ngomong sama dokter Yo aja deh serem. Iya, ada kita lihat Dok Yo. makanan dulu deh sekarang deh. Halo, Dokter Rio, Dokter Tio, Dokter Rio ya. Silakan silakan. Dokter Yo Yo. Kesian banget dok kalau dokternya barusan. Loyo, Dokter Loyo. Pak dokter kesian banget dok. Kenapa? Motornya mogok. Motornya mogok. Motornya mogok. Terus? Jadi giginya rusak. Terus gusinya juga berdarah. Itu gusi. Gusi. Bukan Sekarang gusi. kan udah biasa deh. Yang punya kosan gusi. Biasa. Ya udah. Ada kotoran tuh. Dokter Rio. Dokter Yo ada nggak sih makanan yang berhubungan ke arah gusi? Nah, Ya biasanya yang bersifat korosif ya, bersifat Oh, korosif apa dan tuh? iritatif. minyak Jadi- tanah gitu ya? Enggak dong. Jadi biasanya masuknya alkohol seperti itu, minuman beralkohol. Kopi. Kalau kopi nggak terlalu, cuman dia memberikan stain ya, memberikan bentuk perubahan warna pada Dapat salam gigi. dari karang gigi ya. Ya, Dok, jadi itu. kalau tadi kan alkohol mungkin kita kurang lah, nggak terlalu banyak lah kalau ngomongin konsep. Kalau yang lain-lain dok, maksudnya bukan alkohol sih, tapi misalkan gini yang asem-asem gitu Atau ya, yang Dok, ya. pedes-pedes? Ya bisa, tapi ini gini, kalau dari bagian gizi kita tahunya itu biasanya orang obesitas itu lebih rentan terkena perdarahan pada gusi. Kenapa dok? Gara-gara yang pertama itu imunnya lebih rendah daripada orang yang dengan berat badan ideal, jadi lebih rentan terinfeksi gitu ya, terpapar dengan bakteri, apalagi
gigi ini kan langsung kontak dengan makanan, Iya. dan makanan seringnya terkontaminasi. Ada kumannya lah ya. Kemudian yang kedua, apalagi kalau orang obesitas memang doyan makan makanan manis. Jadi gula itu memang kesenangannya bakteri yang ada di mulut. Iya benar, Jadi makanan semakin Aduh, si banyaklah gula itu jumlah ya. populasinya. Yang ketiga adalah kalau diiringi lagi dengan adanya GERD. Jadi GERD itu adalah asam lambung yang naik, Naik. melewati kerongkongan bahkan bisa sampai ke area mulut. Nah, Aduh ini dok, yang bersifat GERD saya korosif. aja nih ya, baru cuma dikit-dikit naiknya. Ampun-ampunan gimana soal sampai gigi ya? Berarti udah muntah dong jatuhnya. Atau Ya, baru mau muntah kali. Jadi lebih ke arah karies dentis gitu ya. Jadi Karena mudah GERD-nya. terkena lubang Giginya gigi. bolong Ya, maksudnya. Ya, atau orang-orang yang sering mual muntah, misalnya kehamilan gitu, itu juga bisa terpapar dengan asam lambung sehingga lebih mudah terkena gusi berdarah atau kerusakan Kalau gigi. makanan yang barangkali baik hati pada gusi kita gimana? Nah, biasanya kita satu lagi yang terakhir adalah orang-orang yang harus mencukupi zat gizi mikronya biasanya Dr. Lula. Oh kurang Ya, dari vitamin kalau dan ada mineral kekurangan- maksudnya, ya. mikro. Jadi yang paling utama itu adalah vitamin C. Karena dulu itu pernah merebak suatu penyakit namanya scurvy, yaitu scurvy. perdarahan pada gusi gara-gara defisiensi vitamin C. Tapi sekarang udah berkurang, udah jarang lah. Kemarin Karena- 2001 ada Breakout. breakout aja. Tapi kalau di Indonesia sudah rendah sih ya. Dan Karena banyak ya. mungkin Ya. karena apa suplemen udah banyak sekarang vitamin C apa karena Kan Ya, harusnya dapetnya gampang ya dok ya kalau vitamin C? iya di Ya mana? dulu mungkin nggak mungkin dulu nggak ada kebiasaan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi mungkin sekarang memang masih ada yang menderita scurvy tetapi udah jarang. Dikit. Ya. Dok, tadi kan di slide-nya Dokter Tio ada soal makan makanan tinggi serat, ya Ya. kan? Seperti sayur, buah. Ini yang paling bagus apa sih dok? Buah atau sayur? Dan Nanti apa dulu. contohnya? Ada materi nggak dok? Oh iya. Boleh. Ada, Oh iya, materinya boleh, aja boleh, langsung boleh, ya boleh, gitu. iya. Kan kasihan kayak lagi ujian ditanyain dulu. Kayak lagi sidang nih. Saya lulus nggak Pak? Gitu. Oke, ini ya tadi ya. Nah, yang meningkatkan risiko gusi berdarah adalah defisiensi zat gizi mikro. Apa saja itu? Yang pertama vitamin C tadi ya, karena vitamin C ini berguna untuk membentukkan kolagen dan jaringan yang ada di gusi. Oke. Gitu. Jadi dia lebih tahan terhadap masalah-masalah atau masalah kesehatan pada area mulut. Kemudian vitamin K, karena Oke. vitamin K itu Otomatis ya. Pembekuan iya, darah jadi juga karena ya. untuk pembekuan darah, jadi nggak rentan berdarah. Kemudian vitamin B karena berguna untuk metabolisme seluruh zat gizi termasuk vitamin yang lain. Jadi kalau vitamin B-nya kurang, maka vitamin yang lain ikutan kurang. Kemudian vitamin D karena ini juga untuk kekuatan gusi, kekuatan gigi dan juga tulang ya. Kalau kita tahu vitamin D hubungannya dengan kalsium, dengan magnesium. Walaupun kalau sekarang ini berhubungan pandemi ya dok Ya, ya. satu lagi dengan imunitas. Jadi karena imunnya kuat, maka kita juga tidak gampang mudah berdarah terkena ya, dengan gampang radang. Jadi infeksi. C sama D itu udah dikejar-kejar oleh banyak orang sekarang kan gitu ya. Cuman barangkali yang suka lupa ya K sama B lah gitu ya. Ya, Kalau betul. K itu sumbernya dari mana dok? Nah, ini ada nanti. Oh ada. ada. Oh, Ya, ketebak, ini satu kebetulan. lagi zinc sama protein ya. Nah, keduanya sama, yaitu untuk memperkuat jaringan-jaringan juga. Karena kita butuh protein. Seringnya kita ini lupa makan proteinnya. Jadi kalau orang Indonesia itu misalnya nih, Karena kita udah menerima karbonya nih. Iya, misalnya sarapannya makannya mie instan, kemudian siangnya misalnya gado-gado. Padahal Nasi di mie- sama kentang kalau tuh. di mie instan itu ya, kalau di gambar depannya tuh ada proteinnya loh Harusnya dok. makan mie instan seperti itu ya, Dok ya. Seperti Iya. dibungkusnya. Mie instan itu boleh, asal seperti dibungkusnya ya. Iya. Oke, Kalau oke. ini kan Tapi kita nggak jadi gabungnya instan sama itu, mohon maaf. Oh, jadi Ribet. lama ya. Heeh. Nah, jadi selalu protein kurang sehingga kita mudah terpapar, imunitasnya turun, terpapar infeksi dan juga mudah luka gitu ya. Oke, mudah lupa. Kemudian, nah ini dia sumber-sumbernya tadi jawaban untuk Dr. Dika ya. Vitamin C paling tinggi di guava ya, bukan di jeruk. Oh, di Nomor jambu. 1 itu adalah di Bukannya jambu. di itu dok, di delima dok. Bukan, Dok. Susah ya delima Bukan, ya? dari per 100 gramnya itu Walaupun kiwi disebut-sebut dan harganya mahal, tapi ternyata jambu biji lebih jambu oke. biji ya, nomor 2 kiwi. Kemudian vitamin K itu ini dia Dr. Dika. Iya, Jadi brokol. banyaknya di sayuran-sayuran berdaun hijau. Berdaun Misalnya hijau. seperti bayam, brokoli, timun ada, Timun juga selada, boleh. sama asparagus. Nah dok, kalau kata orang takut dok makan sayur yang hijau, ntar asam urat. Ah, itu hoax. Oh itu Mitos. Hoax ya. Hoax ya pemirsa ya. Ya, biasanya itu kalau yang seperti itu makan sayuran hijaunya bareng dengan seafood. Jadi seafoodnya yang bikin. Iya, karena Oh, kandungan oke. purin yang akan Wow. bikin asam urat Walaupun tinggi memang lebih sayuran tinggi. hijau memang mengandung ya, Ya, purinnya mengandung. ada, Ya. tapi kan nggak mungkin sampai berbakul-bakul lah kita Iya, makannya kan betul, berapa betul. sih? Apalagi kalau sawi dok, selembar dok, biasanya dok kalau di mie ayam. Biasanya yang bikin kambuh itu kalau sudah asam uratnya memang tidak terkontrol, dia makan makanan dari nabati, kambuh.
gitu. Jadi dasarnya adalah asam uratnya memang Sudah Emang tidak udah terkontrol, terkontrol dari emang awal. udah punya modal ya. Ya. Punya Lalu bakat. vitamin B tadi banyaknya di kacang edamame, di kerang, di daging-daging juga ada ya. Jadi kalau vitamin B9 itu lebih kepada nabati, kalau vitamin B12 kepada hewani. Hewani. Jadi Berarti kita vitamin- makan sawi, ini sawi kan dok ya? Ya, Sawi sama asparagus sudah 2 dapat langsung. iya, ya betul. Sebetulnya Ya. udah nggak repot tuh. Jadi kita. kalau untuk pengaturan makan itu kita seharusnya memang bervariasi ya dok. Jadi kalau untuk sayur dan juga lauk itu kita bisa gonta-ganti. Gonta-ganti. Ya, karena kalau yang satunya kaya vitamin C belum tentu kaya vitamin D Iya, gitu. betul. Jadi kita harus variasi. Dan itu juga yang di sebelah edamame bukan kotak bedak ya. Tapi kayak kotak bedak, saya pikir kotak bedak. Betul. Tadi dia mikir aja. Itu kenapa ada kotak bedak di sana? Ada Oh, apa compact kerang. powder di situ gitu, mereknya Iya. apa gitu, kerang. Iya, vitamin bedak jadinya ya. Iya, bukan kotak Tapi bedak. kalau itu salmon bener ya dok ya, kalau begitu. ya, itu salmon tuh khas tuh. Kalau vitamin D banyaknya di ikan laut terutama, kemudian di Dok, susu. ini vitamin di D, kan telur. dokter ngasihnya lihatnya milk gitu ya. Kan kalau susu itu sekarang susu macam-macam ya dok, bukan cuma susu aja dairy, bukan ya Iya. dok ya, kan susu sapi, susu yang lain apa sama Kedelai. juga? Oh, biasanya lebih rendah Ada kandungannya. kedelai, ada almond. Karena sebenarnya kedelai gitu ya. bukan susu kan itu. Itu kan judulnya kan namanya doang susu kedelai, tapi kan dia sebenarnya lebih Oh, ke arah- tapi memang setelah diproses, memang dia mengeluarkan cairan seperti susu itu. Oh gitu, kandungan juga mirip Iya, susu. iya. Oh gitu. Jadi setelah misalnya kita Sekarang ambil, ada kita almond ya blender dok jadi ya, susu. ada itu sama ada oat ya dok ya, Iya, yang ada lagi oat naik milk. daun nih. Betul, Karena betul. dan rasanya lebih enak sih sebetulnya kalau saya bilang ya. Oh, itu tapi nggak sebagus yang sapi punya. Yang dari hewani ya. Oke, Kalau untuk kandungannya Itu ya. yang di mangkok sereal bagaimana dok? Sereal betul. Jadi sereal. susu ataupun sereal itu kan merupakan makanan fortifikasi. Jadi vitamin D ini memang agak susah kita dapatkan dari bahan alami. Jadi salah satu caranya adalah mengkonsumsi makanan yang sudah difortifikasi Fortified vitamin food D. namanya. Tapi jamur Masuk oke lah vitamin dok D. ya. Ya, jamur oke. Tapi bukan jamur kulit ya beda ya. Lain. Zing zing zing. Oke, Dapat kalau dari mana, zinc Dok? ini juga Tuh kalau- ada lagi bedak compact lagi tuh. powder Ya, lagi. kotak gitu. bedak. Kalau zinc lebih gampang ya, kalau kita bukan vegetarian atau vegan, kita selalu akan dapatkan Dapat, betul. zinc yang cukup gitu. Nggak Atau perlu kacang-kacangan banyak-banyak. oke lah, Bisa, Dok, bisa ya. mendapatkan dari kacang-kacangan. Kemudian protein ya seperti inilah ya. Kenapa ayamnya seksi banget ya dok ya? Dok, ini kan Oke. bicaranya vitamin ya. Kalau kayak tadi jambu tuh, kiwi. Ya, Kalau gitu kita lebih bagus di jus nggak? Kalau untuk vitaminnya, kan kita nggak ngomongin seratnya nih, ngomonginnya di jus itu apakah akan lebih dapat vitamin dibandingkan dengan nggak di jus? nah teorinya itu kalau buah-buahan semakin kecil pemotongannya atau sampai dihancurkan melalui blender gitu, blender rice, maka semakin berkurang kandungan vitaminnya. Oh makin berkurang. Terutama vitamin yang larut air pertama. Misalnya kita potong, airnya keluar, maka kita dapatkannya kurang lebih sedikit dibandingkan langsung Sama kita konsumsi. airnya diambil Vitamin semua. Ya kalau Dok. potong ya. Tapi kalau yang jus itu harus dikonsumsi segera. Karena ketika dia terpapar lampu atau sinar matahari, gitu. dia akan berkurang. Jadi banyak yang bikin infused water, tapi disimpannya lama. Nah itu Seharian di ya, bawah gitu, Dok. di bawah-bawah ya. Iya. Nah itu pelan-pelan vitaminnya berkurang. Jadi ada waktunya sebenarnya. Kalau bikin infused water mungkin hanya maksimal 4 jam itu udah harus dihabiskan. Itu dia kan gini dok, kan itu di dalam air ya dok ya, nggak kemana-mana kan diminum semua sama Iya. kita. Iya. Itu apa teroksidasi atau menguap Ya, atau ya. gimana? Atau rusak. Oh. Ya, jadi ada penguapan. Jadi ada kehilangan kandungannya, berkurang kandungannya. Itu yang gitu. untuk vitamin B sama C berarti, yang larut air. Iya betul. Nah kalau vitamin D, vitamin K gini-gini. Kalau vitamin D ya ini tadi banyaknya lebih banyak di Kan nggak bukan di nggak infused di jus water, juga ya, jus nggak di salmon infused nggak ada pakai ya. salmon. Jus gitu. salmon nggak ada sih bener. Jadi pada dasarnya kalau si buah ini paling bagus langsung Ya, dikunyah. kepilihannya langsung dikunyah atau mungkin ya buah potong lah gitu. Satu lagi yang membahayakan itu kalau kita keseringan jus, maka sugar atau gula yang ada di buah itu jadi free sugar yang mirip seperti teh kemasan. Oh, diulang dok, diulang Gitu, dok. Nah ya. ini banyak orang yang masih ngotot. Karena kan barangkali punya juicer di rumah gitu ya dok, kan sayang ya dok ya, Iya, nggak semua. dipakai. Dan ternyata katanya kalau makan sayur itu susah dok. Ngajak Ya, anak-anak makan sayur betul. juga kan susah. Lebih baik waktu di jus jadiin satu gitu, rasanya rasa semangka, tapi Iya. ternyata ada macam-macam Ya, di betul, dalamnya ya, gitu ya, ya dok ya. Nah itu gimana tuh dok? Jangan jawab dulu. dok. Dokter boleh duduk dulu ya dok ya. Pemirsa pasti penasaran kan, apalagi kalau ibu-ibu kayak saya tuh, anak saya tuh repot kalau udah makan sayur misalkan, masukin aja semua di situ. Kerasanya tuh bukan kerasa sayur dan diminum semuanya sampai habis. Apa nggak boleh jadinya? Nanti dijawab ya. Apalagi kalau tadi kotak bedak di jus itu udah Eh, ngomong lagi. jangan. Baik kotak bedak. Oke lah, tetap di Kalau Dokter karena sehat itu asik.
pemirsa pasti penasaran nungguin jawaban dari dokter. Yo, waktu tadi dikatakan katanya gitu ya, sebaiknya semua digigit langsung, dipotong langsung. Jangan dijus katanya. Tapi kan biasanya kita masukin semua ke jus supaya ketelan semua sama anak kita. Nggak ada yang, nggak mau ini, nggak mau itu. Gitu kan ya pemirsa ya? Di Betul. dokter jawabnya didapatkan ya pemirsa ya, karena sehat itu Asik. Gimana dok? Udah mahal-mahal beli blender, beli juicer, kan nggak dipakai Beli saya. blender udah gitu udah beli macam-macam yang sawi dan lain-lain itu. Iya. Gimana Ya, dok? itu merupakan salah satu alternatif supaya kita bisa mengkonsumsi sayur ya. Apalagi bagi orang-orang yang nggak doyan sayur. Nah. Jadi bolehlah menjadi pilihan untuk di blender atau digabungkan semua. Daripada nggak makan sama Sama sekali. sekali. Ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kuantitasnya atau jumlah kalau kita mengkonsumsi jus tadi. Ada beberapa diet yang menggunakan jus terus selama 5 hari, Oh, iya, 10 iya, hari. iya, ada gitu ya. Ada ya? Katanya bilangnya buat detox dan Betul, sebagainya. betul. Itu bisa dok? Ya, itu sebenarnya ada risiko terkenanya fluktuasi gula darah akibat gula yang ada di jus tadi, gula buahnya itu langsung diserap. Nggak dok, Jadi maksudnya free gini, tadi ya? itu Ya, free jadi itu maksudnya dia bebas dari apa? Apakah seratnya hilang? Ya, seratnya hancur. Oh, kalau itu di yang jadi blender. masalah. Jadi masalahnya itu. Ya, Oke. kalau yang perbedaan antara blender dengan cold press itu bedanya adalah dari kehilangan kandungan vitaminnya. Jadi kalau Jadi blender kalau kan yang blender masih nggak apa-apa? lebih berkurang karena ada masalah panas di pisau blendernya. Wah, sampai segitu Kalau yang ya? cold press? Lebih bagus untuk menjaga kandungan vitaminnya, tetapi untuk sugarnya sama. Sama-sama Jadi pemirsa memecahkan kita punya serat dua dari masalah otak. ya sebetulnya ya. Kita bisa kehilangan vitamin gitu ya. Benar. Satu lagi kehilangan serat juga barangkali ya. Betul. Satu lagi adalah kita kehilangan yang tadi yang namanya kita bermasalah sama gula Iya. yang free tadi. Jadi walaupun vitaminnya dijagain bisa nih gitu dengan Ya, cara yang ya. macam-macam teknologi yang baru, tapi ternyata si gulanya tetap bisa liar. Ya, terutama Iya. untuk yang penderita diabetes ya itu Nah, perlu ini yang diperhatikan. Dan ngomongin soal kehilangan, jangan sampai kita kehilangan pertanyaan Instagram. Betul. Nah, ini udah Kita ngantri lihat soalnya nih Instagramnya Instagram ya. nih. Oke. Coba kita lihat yang dari Instagram sudah ngantri dari opi.sofiadin. Ini kan saya tahu nih. NaCl boleh digunakan untuk kumur-kumur enggak dok? Nah, pakai Ini NaCl. gara-gara NaCl dipakai buat nyemprot segala macam hidungnya, cuci hidung. Tapi jadi ya. asin dong ya berarti ya kumur-kumur NaCl. Itu boleh nggak sih dok? Gimana tuh dok? Jadi Boleh kan nggak, Dok? sebenarnya ada juga kita menyarankan yang alami kan kumur-kumur air garam. Nah, Iya, NaCl kan garam. Enggak Iya, juga. jadi Berarti boleh? sebenarnya boleh. Jadi sebenarnya boleh karena memang juga secara literatur juga bisa meringankan masalah-masalah atau keluhan-keluhan gigi. Tapi tidak itu- menyembuhkan. Iya. Oh, jangan berharap sembuh tapinya. Tapi gitu, maksudnya NaCl sendiri itu khasiatnya apa? Si garamnya itu khasiatnya apa? Sebenarnya secara chemicalnya saya tidak tahu pasti, tapi memang sudah proven. Jadi memang case-nya sudah banyak yang dan diteliti itu memang proof meringankan gejala. Gejala radangnya berarti? Gejala Termasuk iya. barangkali yang sakit gigi disuruh kumur-kumur juga. Iya, benar. Biasanya untuk tidak terlalu sering berkumur dengan obat kumur, biasanya saya juga kadang menyarankan kumur dengan air hangat dicampur dengan garam. Nah dok, kalau NaCl kan udah jadi nih. Kalau mau bikin sendiri, Baru garamnya mau berapa tanya gitu, poin? berapa sendok dok? Iya. hitungnya, Justru dok? saya sebenarnya 1:1 aja. Satu? Jadi 1:1-nya di gram Sekilo sama air, sekilo itu. Banyak dong dok. Seliter. enggak, pakai mili. Biasanya kalau 10 mili per 10 gram. 10 mili air, 10 Banyak dong dok. Iya, Lumayan karena banyak. memang asin. asin ya? Jangan ditelan ya dok ya? Iya, betul. Itu jadi bukan kalau untuk ada- dikonsumsi. Beda sama NaCl yang dipakai untuk cuci hidung dong, berarti itu Beda, nggak terlalu beda. asin Karena memang sebetulnya. fungsinya berbeda. Dok, kalau misalkan garamnya ya langsung garamnya garam Himalaya, katanya Itu garam bedanya yang apa sih? pink itu dia warnanya pink. Oke, dia baru Terus? banget ya. Jadi itu lebih bagus nggak dok? Sebenarnya nggak ada literatur yang membahas masalah garamnya Maaf apa. ya pemirsa yang udah nyetok garam Himalaya saya tanyakan loh, ternyata Betul. nggak ada Karena kan dia masalah lebih apa-apa. mahal karena penggunaan untuk memasak kan, bukan untuk medikasi. Karena gitu. ngambilnya jauh dok, di Himalaya kan jauh. Karena Makanya tidak mahal. meningkatkan tensi Betul. darah dok. Betul. Jadi dipakai- Khasiatnya itu. iya, Tapi kan khasiatnya ini di sebenarnya situ. bukan terapi. Ini kan Bukan hanya diminum membantu juga. saja. Iya. Jadi Oke. untuk Ini masalah gara-gara Opi nanya gini jadi panjang loh pertanyaannya ya. Silakan ada yang lain. Ada lagi nggak dari Instagram? Mungkin yang lain setelah Mbak Opi? Wah ada 2 nih. Dari nagariamerta.id. Dok, dulu saya masih ngerokok, gusinya nggak berdarah. Sekarang berhenti ngerokok, gusi Iya, berdarah. dia pengen ngerokok judulnya. Iya, Gimana ini sih? ini pembelaan namanya ini ya. Jadi untuk case seperti ini sih balik lagi dia harus check up.
Karena faktor untuk gusi berdarah kan tidak cuma rokok Betul. gitu. Apalagi rokok sebenarnya faktornya tidak berdampak langsung. Dia kan penggunaan sekian waktu baru memberikan dampak. Nah, bisa aja dia baru berhenti dan itu pada saat itu dia dampak dia dari yang radang sebelumnya. gitu ya. Tapi mungkin gini dok, kan ada orang yang bilang kalau biasa ngerokok jadi nggak ngerokok, mulutnya asem. Betul. Kayak kering gitu katanya, Betul. saya mah nggak tahu ya. Tapi Cie. Terus? ngerokok. Apa karena itu mungkin? Sebenarnya itu juga saya kurang tahu karena saya tidak merokok gitu. Oh, iya. Cuma kemungkinan biasanya pasti akan ada sesuatu yang berbeda di saat merubah habit. Oh. Nah, jadi Tapi bahwa kemudian keasaman lebih tinggi belum tentu belum gitu tentu ya. karena Ini kita tidak bisa agak subjektif ya iya, ini ya sebetulnya. betul. Karena ya. asam yang dirasakan belum tentu the real asam yang pH Iya rendah sih, gitu bener kan. juga ya. Belum tentu Gitu. betul. Perasaan doang. Tapi pada dasarnya jangan gini, rokoknya itu tidak kemudian menyembuhkan si gusi berdarah kan yang Betul. ngomongin dulu ngerokok malah nggak berdarah. Betul. Berarti bukan dia yang menyelesaikan Betul. dia ya. Oke. Lagi dong Ada boleh? lagi mungkin Hah? Instagram? Kita keluarkan lagi tadi katanya banyak. Oke Silahkan, dari Kak. Vika nih ya. Apa aman sikat gigi yang pakai baking soda dok? Cia. Ini Waduh. buat masak maksudnya Iya, nih. Nah, itu itu biar dia. busnya ngembang apa bagaimana? Saya juga kurang paham dia belajarnya dari mana. Cuma biasanya kita sudah hanya menganjurkan untuk pasta gigi. Karena kan pasta gigi dibuat sudah by research. Fluoride ya biasanya Iya, sih ya, kenapa jadi jadi baking soda? kita cuma butuh zat-zat tertentu aja. Tapi dok, sekarang kan emang macam-macam yang baking soda, ada juga yang pakai charcoal dok, pakai arang. Betul. Jadi biar putih kan digigit Betul. terus. Itu boleh nggak sih dok? Tapi balik lagi kan sebenarnya fungsi dari benda-benda itu digunakan bukan untuk membersihkan tapi hanya untuk memutihkan. Tapi putih dok memang. Nah, memang bisa bikin putih tapi aman atau tidak kita kurang tahu. Itu harus lebih diteliti lagi karena bisa aja putih seminggu tapi beberapa tahun kemudian berdampak masalah. berbahaya. Iya. Tapi jadi- berarti memang ini prakteknya banyak dipakai ya untuk baking soda? dipakai. Oh, kalau soda Banyak. api? Enggak. Baking soda, baking powder. Betul, enggak, karena kan baking powder, pada baking soda. dasarnya baking soda juga banyak dipakai untuk membersihkan atau Iya, memutihkan bener sepatu, sih, baju gitu. atau apapun gitu ya. Jadi mungkin berlaku juga di gigi, makanya dicoba. Tapi sebenarnya bahannya apalagi kalau dibuat sendiri ya, takarannya juga kita tidak bisa atur. Jadi memang cukup berbahaya sih Oke, sebenarnya. Dokter Yohan, ada nggak sih pernah dengar misalnya gusi berdarah, ada makanan yang bisa bantuin untuk menyelesaikan permasalahan itu? Iya. Menyembuhkan gitu maksudnya, Dok? Menyembuhkan ini, Untuk bukan cuma menyembuhkan nggak mencegah. ada ya. Jadi bukan menyembuhkan, tetapi mungkin ada kita kurangi makannya. Jadi mungkin kita batasi yang asam, kita batasi yang pedas gitu ya, supaya peradangannya itu rendah Nah, dulu. Kan kita kalau lebaran kemarin kan udah tahu kan ya, kayaknya tuh udah ekstrim semua deh. Iya. Semuanya udah mentok-mentok semua gitu loh dok, udah santannya mentok, wah semuanya deh. Nah berarti kan di hari-hari sekarang ini baru kerasa dong belakangan ini. Bisa nggak kita meredakan dengan buah lebih banyak, itu bisa nggak dok? Nanti tergantung ya, tergantung kondisi peradangannya bagaimana. Kadang-kadang kalau kita makan buah yang juga keras juga akan menambah peradangannya Kita lagi. tuh udah nggak ada yang gitu. makan buah kayaknya sih pas Jarang, lebaran itu ya, jarang. lupa Ada tapi deh jarang. ya, Iya, udah iya, opor iya, semua iya. gitu kayaknya. Memang kalau misalnya buah dan sayur kan kayak antioksidan yang dapat membantu lah, misalnya anti peradangan juga ada, tetapi perlu diperhatikan bagaimana cara mengkonsumsi. Dikunyah, pemirsa, dikunyah udah nggak bakal ada salahnya. Dan ngomongin soal buah, ini di Instagram ada pertanyaan. Ada. Nggak ada hubungannya sih kayaknya sih Berhubungan sama buah nggak? Nggak ada sih kayaknya. Coba. Kita lanjut. Nah Apa ini nih? dari Artawan ya. Cara mengatasi gigi yang sakit karena gusi bengkak dan sempat berdarah. Nah mungkin ini Ini sebelum ke dokter gigi gitu loh dok, pertolongan first pertamanya aid-nya deh. apa? gitu. First aid-nya. Kalau dari saya tetap menganjurkan untuk sikat gigi, walaupun berdarah. Masa? Iya. Dalam keadaan sakit itu dok, kita Iya, sikat gigi? iya. Karena tapi tidak ditekan ya. Maksudnya sikat gigi, perdarahan yang keluar itu nggak masalah. Bukan berarti dia Nggak akan berdarah kurang seperti darah gitu, sobek nggak iya. akan. Karena darah itu kan darah yang terinfeksi. Jadi nggak masalah untuk dibuang gitu. Tapi balik lagi Oke. tetap harus kontrol ke dokter gigi. Kenapa? Karena masalah utamanya yang harus ketemu. Oke deh, ini misalkan nih dok ya, kayak lebaran kemarin nih dok ya. Pas harian lebarannya pas sakit gigi gitu ya dok ya. Kan dokter gigi nggak ada yang buka lah Betul. dok. Nah saat itu saya ngapain? Kumur-kumur garam kah? Saya sikat gigi kah? Apalagi yang Atau saya minum kerjakan? obat kali? Oke, biasanya saya tetap sikat gigi. Saya tetap Tetap akan sikat menyarankan gigi. untuk sikat gigi. Bukan berarti dengan dia meradang, oh jangan sikat gigi dulu karena radang. Tapi Enggak. kan sikat gigi menyelesaikan sakitnya nggak dok? Sebenarnya nanti akan meringankan. Oh gitu. Iya, Kan karena kan kalau minum pressure. obat itu kan butuh 1 jam dong sampai Iya, obatnya iya, bekerja. Nah sambil sambil kerja. obatnya nunggu obatnya bekerja, oh ya Betul. sikat gigi. Karena kan biasanya karena peningkatan cairan darah di sana kan begitu dia bisa rilis, pressure-nya akan berkurang. Boleh nggak sih dok ditaruhin cengkeh Atau gitu, atau Dok? ini, Dok, minum dingin deh, kan es itu kan bisa bantu
Iya, ini bikin kan, membantu. bikin Tahu dong. vasokonstriksi pembuluh Iya, darah. iya. Berarti bisa Itu dong? cukup bisa membantu juga, tapi sebenarnya itu kan semua hal-hal alternatif yang dilakukan untuk mengurangi. Cuman usaha. Jadi Berhasil atau tidak ya. Jadi dampaknya tuh Kumaha tidak engke lah. semua orang sama. Oke. Gitu. Jadi ada yang buat orang ini bekerja, ada yang buat orang ini tidak. Tadi saya nanya mengenai cengkeh, kan udah sampai dia masukin cengkeh lah, apalah kumur macam. Tapi pada dasarnya sikat gigi, Iya. terus minum. Karena pada dasarnya Pereda benda nyeri. apapun yang dimasukkan dia tidak berdampak langsung terhadap peradangan. Oh. Gitu. Iya. Ngerti ya pemirsa ya, kayaknya itu udah sampai titik yang kayak, oh udah mengerti kok kita pada dasarnya ya gusi berdarah itu harus diapakan. Tapi hati-hati bisa serius juga ternyata. Ini juga ada yang serius kayaknya ya. Pantunnya serius kayaknya nih. Serius nih coba dia nih. kita lihat nih. Seserius apa ini pantunnya? Serius dibubar. Ya. Gimana? Serius Siapa ya, Bu, duluan? Uti duluan apa Ya, duluan? kamu aja. Oh, Kamu aja, Dek. Aku, oke. Waduh, mesra amat. Enggak dong. Naik motor sambil ngebut. Hati-hati. Akhirnya nyasar, nggak tahu arah. Gunakan bulu sikat gigi yang lembut untuk menghindari gusi berdarah. Aduh, bener dia manis banget. banget ya, Berarti cocok emang deh rangkuman. Diperhatiin tadi. Iya, sisanya. Ah, Mau makan udang ronde, Wow. ronde berapa? makanya bareng adek. Oh iya. Tubuh kita butuh vitamin D. Tapi dompet juga butuh vitamin D. Dek duit. Iya. Ronde ujungnya vitamin D gitu Iya, ya. D semua. Baiklah kalau begitu. Punya duit. Ya, pokoknya mudah-mudahan gusinya nggak berdarah lagi ya. Iya. Dari awal kan tadi kan. Siap, Dok. Pemirsa terima kasih banyak ya untuk semua pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Mudah-mudahan sudah jelas mengenai gusi berdarah yang ternyata sering banget ketemunya sehari-hari lah gitu ya. Iya. Jangan lupa juga saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Iya. Atau kalau ketinggalan bisa juga nonton YouTube. Betul. Di TVRI Nasional nama Ya, channelnya. Dokter Tio terima kasih banyak. Dokter Tio terima kasih. kasih banyak. Pemirsa sampai ketemu lagi ya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Salam. Dadah.